Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita lanjutkan belajar kita kewirausahaan sosial ya. Nah, kita akan mengambil contoh ya tentang bagaimana sebuah model bisnis kanvas pada sebuah lembaga kewirausahaan sosial ya. Ini dari lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, ini ya. Dengan ini ya, misinya mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan kemiskinan melalui swap ya. Inilah kalau dibuatkan model kanvas bisnisnya itu seperti ini kira-kira ya. Jadi berbagai komponen yang ada di dalam bisnis kanvas kemudian kita isi berdasarkan apa yang atau proses apa yang dan unsur-unsur apa yang ada di dalam lembaga ini ya. Ini barangkali nanti juga bisa akan menjadikan kita uh, referensi ya atau ya contoh untuk kita nanti suatu saat juga berusaha atau belajar ya membuat bisnis kanvas ini pada sebuah lembaga atau ya usaha ya kegiatan wirausaha sosial ya. Ini sudah kita pelajari kemarin beberapa komponen ya. Nah ini misalnya dari komponen yang pertama eh, partner kunci. Nah ini cukup banyak ini partner kuncinya ya karena ini skalanya cukup besar ya skala nasional ya. Ada perusahaan crowdfunding, ada percetakan, ada fibernet, ada hypermarket, minimarket ya, outlet bahkan satu TV ya ini untuk promosi barangkali. Terus stasiun radio, masjid, lembaga ambil zakat ya, e-commerce, nah, ini banyak sekali. Uh, dan juga termasuk influencer ini, partner individual ya, dan juga konsumen. Nah, jadi semua yang berpartner dengan lembaga ini didaftar di sini ya, yang ternyata cukup banyak ini. Ini tentu tergantung dengan siapa saja ya, lembaga ini atau perusahaan kegiatan perusahaan ini bekerja sama ya, berpartner. Nanti kita data. Terus apa kegiatan utamanya? Aktivitas kuncinya ya, key activities. Wah ini lembaga ini bergerak di bidang canvassing, marketing ya, uh, ya event-event kreatif ya, juga menjalin kerjasama ya, sosialisasi kegiatan ini ya, zakat infak, sodako dan wakaf. Nah, di situ ada aktivitas di kantor, terus kampanye di media sosial ya, dan juga berbagai event edukasi pendidikannya. Juga ada kegiatan pembinaan ya, silaturahmi, terus servis adaptasi dan ini kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh Diswaf ini ya. Kemudian juga sumber-sumber utamanya ya atau key resources. Wah ini ada sumber-sumber utamanya ada aset ya berupa amil kantor ya kantor yang dimiliki oleh lembaga ini, terus kendaraan operasional ya, dan banyak perlengkapan yang dimiliki aset-asetnya ya termasuk aset digital. Wah ini ada alamat web ya, ada uh, ya juga sistem, ada human capital, ada keuangan ya, fundraising ya. Ini semua sumber daya yang dimiliki oleh lembaga ini. Nah, kemudian nilai apa yang ditawarkan? Wah, ini value proposition yang mungkin bisa membedakan dengan lembaga lain ya, yang menjadi keunggulan barangkali ya, atau nilai-nilai yang ditawarkan akan menjadi daya tarik bagi publik masyarakat untuk ya uh, ikut ya dalam kegiatan ini. Kemudian membayar zakat. Wah, ini kalau di lembaga lain bagaimana? Nah, kalau di sini bagaimana ya? Mungkin di sini di posisi apa dirancang agar lebih mudah gitu ya. Terus laporan konsolidasi donasi, layanan jadi ada laporannya, ada layanan jemput zakat, jadi satu jemput zakat ya. Jadi tidak perlu datang, tapi langsung disebut oleh apa lembaga ini ya. Dana CSR juga ada program Muzaki, dan juga pada program budayanya. Nah, nilai-nilai yang ditawarkan oleh Diswaf ini ya, yang diharapkan menjadi daya tarik ya. Kemudian bagaimana hubungan dengan customer-nya ya? Nah, melalui silaturahim, melalui ada ini masalahnya ya, yang juga untuk sebagai media apa rasanya hubungan dengan customer ya. Ada laporan-laporannya, ada langsung menjemput donatur, ada donatur yang
sedang tidak sehat ya jenguk, ya sudah terakhir ya jenguk laporan rutin dan juga berkala ya, atau pengajian rutin. Nah ini adalah layan-layan yang berhubungan dengan customer ya. Kemudian segmennya apa? Segmen customer segmennya apa? Ada perusahaan juga ini sini ya, ada individu, secara individual itu ada perusahaan. Ini adalah customer segmennya ya. Terus channelnya ini, wah ini ada berbagai macam channel ini saluran untuk mensosialisasikan ya. Ada baliho, ada sosial media ya, ada web, ada bahkan stasiun TV ya. Juga berhubungan yang juga menjadi channel ya. Di berbagai daerah ada cabang-cabangnya juga menjadi channel, saluran-saluran untuk ya menggerakkan program ini ya, atau program lembaga ini ya. Oh ya, ini tadi termasuk customer service-nya ada juga masyarakat umum dan juga mustahik ya ini ya. Ini customer segment. Kemudian cost structure-nya ya. Nah, ini yang berkaitan dengan biaya, pembiayaan. Ada kasnya dari amil, juga dari dana operasional dan juga dana biaya komunikasi ya. Dan variable cost ini dari biaya program untuk menjalankan program-program seperti ini. Nah, lalu ini revenue stream. Ini jadi sumber pendapatan utama lembaga ini dari mana? Yaitu atau ya sumber pendapatannya bagaimana nih? Itu bergeser antara 10% sampai 20% dari total seluruh dana zakat yang dikasih itu. Sumber pendapatannya dari itu ya. 10% sampai 20% dari seluruh zakat yang diperoleh atau yang diimput dari berbagai uh, pihak tadi ya. Lalu bagaimana dengan social impact-nya? Ini yang pertama di bidang edukasi pendidikan ya. Nah, tumbuhnya pengetahuan tentang zakat, wakaf dan infak pada masyarakat. Zakat menjadi paham, tahu lah tentang ini ya, tentang zakat, infak dan wakaf ya. Yang tadinya mungkin banyak kita tahu dengan adanya dengan adanya lembaga ini masyarakat menjadi tahu ya social impact-nya. Memberikan edukasi tentang kewajiban bayar zakat. Wah, ini edukasi bayar zakat ya kepada mustahik ya. Juga membimbing dan mengajak mustahik untuk menjadi mustahik. Nah, ini juga ada layanan bimbingan ya atau dampaknya kepada proses membimbing ya, mengajak ya. Terus dari program fundraising ini ada program CSR, terus ada layanan kesehatan ya, ini bukan ada rumah sakit, kemudian program ekonomi, program pendidikan ya, beasiswa, ada program sosial ya, layanan ambulan ini, ambulan jenazah ini, sampai ke situ ya, soal impactnya. Terus juga ada yang keagamaan ini, masjid sebagai mitra dari pengelola zakat dan ya, komunikasi secara sosial secara komunikasi ini media publikasi masyarakat tentang siapa saja yang membutuhkan bantuan. Masyarakat yang membutuhkan bantuan itu akan bisa diketahui ya dengan social impact yang dari sisi komunikasi yang dilakukan oleh lembaga ini. Ini kira-kira gambaran contoh bagaimana sebuah kewirsaan sosial yang dilukiskan ya, digambarkan dalam bentuk bisnis kanvas, model bisnis kanvas. Nah, cukup banyak memang komponen-komponennya, tapi ini kalau kita telisik satu persatu, saya kira ya tidak terlalu eh, apa ya berat ya. Kita telisik satu persatu ya, sehingga nanti akan semuanya terungkap ya, datanya akan tergali dan bisa kita masukkan ke dalam setiap unsur atau komponen dalam bisnis kanvas ini. Ya, sekian saja untuk contoh praktis bagaimana sebuah bisnis kanvas model dari lembaga ZISWAF ini ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.